Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik buat kita sekalian. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, dalam lindungan Tuhan dan dalam penyertaan Tuhan. Terus kita harus membangun hidup percaya kita kepada Tuhan, supaya dalam situasi-situasi yang sekarang ini mungkin kita hadapi, baik atau buruk, kita tetap diberikan kekuatan iman oleh Tuhan, sehingga kita mampu untuk dapat menghadapi semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, dengan tetap berjalan di dalam setiap kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, saya akan mengajak kita sekalian untuk menundukkan kepala kita sejenak, dan kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau baik buat setiap kami semua. Kami percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan yang datang dalam kehidupan kami. Kami percaya segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Kami percaya segala sesuatu ada dalam kehendak Tuhan. Kami percaya segala sesuatu ada dalam pengetahuan Tuhan. Karena itu mampukan kami untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan terus mengandalkan Tuhan, supaya kehidupan kami dimampukan oleh Tuhan untuk melalui segala sesuatunya dengan tetap kami hidup berkenan kepada Tuhan. Terima setiap pujian penyembahan kami yang sudah kami naikkan, dan jika sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, kami mohon Tuhan boleh berbicara secara pribadi kepada kami, memberikan kepada kami semua pengertian dan pewahyuan, supaya kami tidak hanya sekadar menjadi pendengar, tapi kami boleh benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba-Mu Tuhan berkati, supaya hamba-Mu menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan, menyampaikan apa yang harus hamba-Mu sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kami kerjakan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Jalannya pemberitaan firman-Mu dari awal sampai selesainya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita hari ini masih menyambung renungan kita minggu lalu, yaitu menjadi anak-anak Allah, yang akan terambil di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-29. Jika Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan berbunyi demikian, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-29. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Amin, firman Tuhan. Ya, tema hari ini yaitu lahir daripada Allah atau lahir dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi anak-anak Allah berarti saudara dan saya harus lahir dari Allah. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 29, ya, Rasul Yohanes menyampaikan sebuah indikator tentang bagaimana seseorang lahir daripada Allah, yaitu dikatakan di sini bahwa ia berbuat kebenaran. Firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran itu lahir daripadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali orang yang menyatakan diri memiliki sebuah kebenaran-kebenaran yang harus diterima oleh orang lain. Banyak orang yang mengatakan dirinya benar, ajarannya benar, dalam berbagai macam kepercayaan-kepercayaan yang ada di dunia ini atau yang ada di sekitar kita setidaknya. Ini mereka mengklaim bahwa apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka terima adalah sebuah kebenaran. Nah, jika demikian, kebenaran seperti apakah yang dimaksudkan di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara, yang kemudian menjadi ciri bahwa kita adalah orang-orang yang lahir dari Allah? Apakah berarti ayat ini memberikan sebuah pemahaman kepada kita ada kebenaran di luar Kristus? Apakah ayat ini kemudian memberikan pemahaman kepada kita bahwa ada keselamatan lain di luar Kristus? Tentunya tidak. Karena satu-satunya jalan kebenaran adalah Yesus Kristus sendiri.
Tatkala firman Tuhan katakan, "Aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, dan aku adalah hidup," Tuhan sedang menyampaikan sebuah jalan kebenaran yang cuma satu, yaitu di dalam Yesus Kristus. Lantas, kalau demikian, siapakah setiap orang yang berbuat kebenaran yang lahir dari Allah? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-29 ini, Tuhan memberikan kepada kita semua sebuah pengetahuan supaya kita mampu melihat ke dalam diri kita. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang lahir dari Allah, di mana kebenaran-kebenaran yang kita kerjakan bukan sebuah kebenaran hasil dari pemikiran kita sendiri. Tetapi kita harus mengetahui bahwa kebenaran yang kita kerjakan, kebenaran bahkan yang mengerjakan di dalam diri kita, harus semata-mata lahir daripada Allah. Di dalam ayat ini firman Tuhan katakan yang pertama, yaitu jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar. Kata Ia adalah benar di sini ternyata tidak berbicara tentang kita atau tentang manusia atau tentang agama. Tetapi Ia adalah benar, ini punya kaitan dengan Yesus Kristus. Sehingga ketika firman Tuhan katakan, jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, setiap orang yang lahir dari Allah, yang berbuat kebenaran, adalah orang-orang yang telah memiliki pengenalan kepada Allah. Orang-orang yang telah memiliki pengetahuan tentang Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Bagaimana kita bisa mengetahui tentang Allah? Jelas, mengenal Allah adalah karunia Allah. Mengetahui tentang Tuhan adalah karunia Tuhan. Sehingga setiap kita akan memiliki pengenalan yang berbeda-beda. Sejauh dari mana Tuhan menyatakan dirinya kepada kita untuk kita kenali. Melalui apa? Kalau kita melihat ada pewahyuan umum daripada Tuhan melalui ciptaannya, melalui setiap apa yang dapat kita sentuh, apa yang dapat kita lihat, apa yang dapat kita rasakan. Tetapi juga Tuhan menyatakan dirinya dalam pewahyuan khusus, yaitu melalui setiap firman Tuhan yang saat ini kita baca, melalui keberadaan Yesus Kristus yang kemudian kita melihat, kita mengenalnya melalui firman Tuhan ini, di mana Yesus Kristus adalah firman yang telah menjelma menjadi manusia. Dan saudara dan saya memiliki kewajiban untuk mengetahui itu. Sehingga kita menyembah Tuhan yang jelas. Kita menyembah Tuhan, kita memiliki sebuah pengetahuan yang benar. Sehingga setiap orang yang memiliki pengetahuan tentang Allah yang benar, orang tersebut akan memiliki sebuah prinsip-prinsip kebenaran dalam hidupnya. Baik itu dalam pikiran kebenaran, perkataan kebenaran, dan perbuatan kebenaran. Karena yang menguasai dirinya adalah kebenaran. Sehingga orang yang lahir dari Allah adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran. Saudara dan saya memiliki tuntutan yang sama untuk kita mengenal kebenaran setingkat dan terus sampai kemudian kita mencapai kesempurnaan sesuai dengan standarnya Kristus. Di dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap persoalan, permasalahan, dalam setiap tantangan-tantangan hidup kita, Tuhan ingin menunjukkan pewahyuan umumnya kepada saudara dan saya. Dengan apa? Saudara dan saya tetap tinggal dalam kebenarannya Tuhan. Mempraktekkan semua firman yang kita baca. Mempraktekkan semua firman yang kita dengar. Mempraktekkan semua firman yang sudah kita terima. Untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai bukti bahwa kebenaran Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Sebagai bukti bahwa saudara dan saya melakukan kebenaran bukan karena olahan pikiran kita sendiri atau berupa keyakinan kepada tokoh-tokoh tertentu saja yang mungkin kita anggap dia suci, kita anggap dia rohani, tetapi itu benar-benar melalui sebuah kelahiran kembali yang Tuhan kerjakan ke dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan mengajak kepada saudara dan saya untuk memiliki pengetahuan yang benar kepada Allah. Pengetahuan seperti apa sebenarnya yang Tuhan ingin kerjakan di dalam ayat ini?
Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang kelima, Tuhan Yesus berkata bahwa, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Kalau kita membaca ayat ini Bapak Ibu Saudara, ini penjelasannya begitu panjang. Tapi singkatnya ayat ini berbicara tentang bagaimana seorang dilahirkan dari air dan roh. Artinya saudara dan saya harus lahir baru. Dalam percakapan dengan Nikodemus, sempat bertanya, apakah aku harus masuk ke dalam kandungan ibuku supaya aku bisa lahir baru? Tuhan berkata tidak. Tetapi kelahiran baru itu harus tertampil dalam kehidupan kita, di mana setiap praktek-praktek kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah praktek-praktek yang mencerminkan firman Allah yang mengerjakan secara penuh, secara menyeluruh dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kelahiran baru bukanlah sesuatu yang dapat kita buat, karena kelahiran baru adalah anugerah Tuhan. Sehingga banyak orang Kristen yang kemudian sering jatuh bangun di dalam imannya. Karena kenapa? Dia berusaha dengan kemampuan dirinya, dengan kekuatan dirinya, dengan akal budinya untuk lahir baru. Sehingga banyak orang mengatakan, aku sudah lahir baru. Tandanya apa? Aku sudah dibaptis. Tetapi pada kenyataannya setelah dibaptis, kehidupan Kristennya tidak benar-benar menampilkan iman Kristen. Karena apa? Karena mereka hanya mengenali Allah dengan pikirannya saja, belum menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak benar-benar roh Allah bekerja dalam dirinya. Sehingga di sini kita perlu menaklukkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk dipimpin oleh Tuhan secara penuh, memberi diri, memberi hidup kita untuk diajar, untuk diarahkan, untuk mengetahui, untuk mengenali siapa Allah melalui setiap firman Tuhan, sehingga iman kita semakin hari semakin bertumbuh, sehingga tantangan seberat apapun tidak membuat kita lari daripada panggilan Tuhan. Kelahiran baru bukanlah menerima visi yang transenden, artinya tidak terbatas, atau memulai hidup yang baru, atau memperoleh perasaan yang religius, yang aneh-aneh. Kadang-kala orang memberikan sebuah tanda-tanda dalam dirinya sendiri bahwa orang yang lahir baru adalah orang yang kemudian bisa Bapak Ibu Saudara, memiliki sebuah pengalaman spiritual yang aneh-aneh. Tidak ada hubungannya Bapak Ibu Saudara, tidak ada hubungannya. Karena yang paling penting, seorang yang mengenal Allah, orang yang lahir baru, hidupnya hanya akan tahu bagaimana mengikuti setiap perkataan firman Tuhan, bukan perkataan yang lain. Selanjutnya, kelahiran baru bukanlah proses reinkarnasi. Kekristenan menolak reinkarnasi, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kelahiran kembali dalam sebuah pemahaman reinkarnasi. Tetapi kelahiran baru ini harus berbicara tentang bagaimana roh kita dipimpin oleh roh Allah. Sehingga roh kita yang menggerakkan seluruh kehidupan kita, pikiran, perkataan kita, dan perbuatan kita, ini semata-mata adalah sebuah cerminan daripada roh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu berbicara tentang bagaimana hidup kita dipimpin oleh Kristus. Keselamatan tidak hanya sekadar berbicara tentang bagaimana kita masuk surga, tidak. Keselamatan tidak hanya sekadar berbicara tentang bagaimana kita berpenampilan rohani seperti orang Kristen, tidak. Keselamatan juga tidak berbicara tentang bagaimana kita menjadi orang yang kelihatan rohani di gereja, ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan tertentu, tidak. Tetapi keselamatan berbicara tentang bagaimana Kristus itu boleh menjadi suratan yang terbuka di dalam kehidupan kita, yang dibaca oleh banyak orang. Sehingga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita semata-mata hanya mencerminkan karakter Kristus. Sehingga orang melihat kita, dia melihat Kristus. Kehidupan kita menjadi saksinya Kristus. Bukan sebuah proses reinkarnasi. Tidak. Nah, kelahiran baru juga bukan sekadar kesadaran diri. Bukan juga sekadar sejenis renungan mistik atau sebuah perjalanan rohani kita yang kemudian kita saksikan. Kita sering bersaksi, aku kemarin ditolong Tuhan loh, dalam hal ini, dalam hal itu.
Tapi kemudian pada hari tertentu kita kemudian bisa menyangkal apa yang sudah kita ucapkan. Karena kenapa? Sedang bad mood mungkin. Ya, kita sedang kecewa sama Tuhan mungkin. Kelahiran baru tidak seperti itu. Tapi kelahiran baru berbicara sesuatu hal yang simultan. Ya, yang terus-menerus dikerjakan, semakin hari semakin lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Saudara dan saya harus memiliki pengalaman iman itu. Karena kelahiran baru adalah karya Roh Allah, ya, yang nyata dan menetap, yang darinya kita menerima sifat yang baru dan kudus. Ya, dan saudara dan saya harus melihat ini dalam sebuah praktek-praktek kehidupan kita. Kita bisa menaruh pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus. Dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 23, firman Tuhan berkata demikian. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Surat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-23. Di dalam ayat ini ditegaskan memiliki benih yang kekal, yaitu Roh Kudus yang merupakan meterai bagi kita sebagai milik Tuhan. Saudara dan saya akan dimeteraikan, akan dibuat Tuhan, disegel oleh Tuhan dengan Roh Kudus tadi. Roh Kudus memampukan saudara dan saya untuk berbuat kebenaran. Sehingga perbuatan kebenaran kita bukan olahan dari pikiran manusia semata. Saudara berbuat baik bukan karena pikiran-pikiran kita. Apa itu pikiran berbuat baik? Sering manusia tanpa sadari, dia hanya berkata, aku mau berbuat baik kalau orang baik sama aku. Aku mau berbuat benar kalau orang itu pun berlaku benar kepada aku. Tetapi berbeda sebaliknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal itu sering terjadi dan menguasai kehidupan kita. Ketika itu terus menguasai kita, maka iman Kristen kita tidak akan pernah naik. Kita menjadi orang Kristen hanya begitu-begitu saja. Hanya berkutat dalam persoalan-persoalan yang sama. Kenapa? Karena kita tidak mau benar-benar hidup di dalam kebenaran. Kita tidak memiliki sebuah kerinduan untuk mengetahui siapa itu kebenaran. Karena kebenaran sendiri harus menguasai kita. Kebenaran berbicara tentang sebuah keadilan dan kejujuran. Itu kalau kebenaran dalam pengertian dikaya sunen. Sementara kalau kebenaran dalam pengertian aletheia itu berbicara tentang pribadi Tuhan. Karena itu setiap kita semua yang mengenal pribadi Tuhan, dia berbuat kebenaran. Perbuatan itu menjadi sebuah keadilan. Perbuatan itu menjadi sebuah prinsip-prinsip yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Sehingga keberadaan kita boleh menjadi berkat bagi sekeliling kita. Karena pengetahuan yang benar kepada Allah akan menuntun sebuah pola hidup yang sesuai dengan firman-Nya. Karena kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini boleh memberikan kepada saudara dan saya sebuah penguatan, supaya saudara dan saya memiliki sebuah kerinduan, memiliki sebuah harapan untuk mau dan terus mau mengenal siapa Allah, mengetahui tentang Ia yang adalah benar, tentang Yesus yang adalah benar, sehingga kebenaran-kebenaran dalam diri Yesus itu benar-benar teraplikasi dalam kehidupan kita, dan saudara dan saya boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terima kasih buat nasihat firman-Mu. Terima kasih buat anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan menjadikan kami anak-anak Allah. Dengan kami lahir dari Allah. Yaitu jika kami hidup terus dituntun oleh firman Allah. Memiliki suatu kerinduan untuk mengetahui tentang Engkau. Untuk mengenal tentang pribadi-Mu. Sehingga pribadi-Mu
itu benar-benar tinggal dalam kehidupan kami. Dan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi saksi, kami menjadi terang, kami menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati jemaatmu, berkati umatmu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, mampukan umatmu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pekerjaan, berkati usaha umatmu, berkati pergumulan-pergumulan umatmu, berkati rumah tangga umatmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami bawa dan sampaikan dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.